Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Udah datang ke Q&A. Nah, Isyana luar biasa sekali. Kalau melihat Isyana sekarang berarti genre musiknya apa dong? Lihat dari sekarang sih sesuai sama judul albumnya ya, Eclectico, very eclectic, berwarna-warni. Ya, dan itu adalah Isyana. Isyana. Nah, Isyana itu kan dulu kan klasik, terus kemudian pop juga, rock progresif juga. Bagaimana sih rasanya melakukan lompatan-lompatan karakter musik seperti itu sebenarnya? Musik tuh selalu terjadi secara alamiah sih di dalam diriku gitu. Dan aku memang anaknya suka eksplorasi, terbuka akan semua genre dari kecil. Emang suka klasik, pop, jazz, rock, metal gitu. Dan itu akhirnya mungkin secara bawah sadar juga akhirnya membuat aku jadi seorang musisi dan penulis lagu yang open minded ya. Tapi bagi kamu arti musik sendiri tuh seperti apa? Musik tuh udah jadi bagian sih dari diriku ya. Udah kayak setengah jiwaku tuh hidupnya bersama musik, karena aku selalu ngerasa bahwa musik itu yang paling bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiranku tanpa harus aku jabarkan secara verbal gitu ya. Tapi musik tuh bisa menyempurnakan itu gitu. Oke, tepuk tangan untuk Isyana. Silakan duduk Isyana. Sama-sama. Jadi sebelum duduk tuh harus ada tes pertanyaan dulu. Iya, kayak ujian ya. Iya, kayak ujian. Ujian 1, ujian 2, Betul. 3. Jadi harus ujian nyanyi dulu sama main piano. Iya. Baru nanti kemudian fit and proper test, ya kan? Kali ini tidak hanya Isyana yang ada di sini, tapi juga ada rekan panelis kita yang luar biasa. Ada Gian, Kak Melan, dan Jason Sambo. Halo. Rekan saya. Dan teman-teman mahasiswa dari Jakarta, terima kasih. Oke, nah sekarang langsung saja ya, karena kita tadi sudah mendengarkan Isyana dan juga sudah ada sahabat-sahabat Isyana di sini. Mau nangis gitu Gian kayaknya. Mendengarkan hati yang terluka. Kenapa Gian? Kak Isyana ini kan sebenarnya introvert. Iya. Bener ya? Benar. Nah, apakah lagu musik itu menjadi salah satu apa ya playgroundnya Kak Isyana menjadi seorang yang introvert? Banget lagi, udah kayak lahan bermain aku sih musik tuh. Dan terutama sebenarnya musik tuh medium terapeutik buat aku. Jadi di mana aku sebagai seseorang yang lebih intrapersonal ya, sukanya inner dialogue, nggak terlalu suka cerita sama orang gitu ya. Tapi lewat musik tuh aku selalu merasa rilis. Aku ngerasa aman, nyaman, dan aku bisa nggak usah berfilter gitu diri aku tuh. Bisa bercerita apapun yang aku ingin ceritakan. Nah itu menarik juga dengan apa yang disampaikan tadi, album, kita bicara soal karya dan album terbaru ini ya, Burn. Oh iya. Apa yang mendasari menciptakan lagu ini, dan di dalamnya juga Isyana juga menari, dance, seperti itu. Iya. Ekspresi apa sih yang ingin disampaikan sebenarnya? Di lagu Burn jujur itu memang benar-benar aku bikin soundtrack untuk workout. Jadi lagu terbaru aku, focus track dari album Eclectico tuh genrenya eclecticcore. Orang-orang bilang gitu, atau bilangnya apa ya? Jadi electric music dicampur dengan metal. Itu memang genre baru atau Isyana sendiri yang menciptakan? Enggak, memang ada. Memang ada. Dan aku ingin nge-explore ke situ, dan karena aku memang anaknya cukup kinestetik ya, senangnya bergerak, energinya banyak, suka olahraga kebetulan di fase hidup yang sekarang. Makanya aku kayak, aduh pengen deh punya soundtrack untuk olahraga untuk diriku, tapi sesuai dengan musikku. Dan akhirnya aku bikin Burn dan ngajak 60 dancers untuk ada di official music videonya. Apakah seluruh lagu-lagu di dalam album ini juga sama spiritnya? Beda banget. Kayak tadi yang Masing-masing lagu terakhir ku juga beda. bawain itu juga ada di album Eclectico. Itu kan nuansanya lebih calm, lebih ke dalam gitu kan. Jadi memang Eclectico tuh aku bikin 4 chapter. Ada 4 babak di dalam album ini. Benar-benar ini kalau dibilang kompleknya namanya komplek Eclectico, dan rumahnya tuh ada 4. Ada yang namanya Lunora, ada yang namanya Mamiu, ada yang Cecilia yang aku bawain tadi tuh yang lebih feminin, dan Abadi yang lebih bold, lebih merah, dan kayaknya ini sangat merepresentasikan Abadi ya. Jadi memang semua personaku dan POV aku terhadap kehidupan dan diriku sendiri tuh aku tuangkan ke Eclectico. Isyana selalu berbeda sih setiap menghasilkan karya. Bagaimana kamu kemudian menjaga audiens kamu begitu? Apakah tidak mungkin takut kehilangan audiens yang dulu sudah terimage-kan dengan Isyana yang nge-pop atau nge-rock? Nah sekarang kan warna-warni lagi. Apa yang ingin kamu targetkan sebenarnya? Kalau dari aku sendiri, karena memang ikatan aku sama musik tuh udah lebih dari sekedar profesi ya, tapi itu udah kayak bagian dari diriku.
Aku sih selalu prinsip hidupnya kalau berkarya tuh jujur dari hati aja. Karena aku ngerasa ya what comes from the heart will reach another heart gitu. Apa yang lahir dari hati pasti akan sampai ke hati gitu. Dan pasti punya rumahnya masing-masing. Dan semua kayaknya bukan musik doang ya. Apapun itu yang kita create itu pasti berjodoh lah. Dan kita juga nggak akan selalu bisa memaksakan semua orang menyukai itu gitu. Aku nggak expect bahwa itu ternyata untuk workout. Iya. Nah, bicara soal workout ini ahlinya. Aku punya temen nih, Jason Sambo. Please banget pakai lagunya buat burn your calories, cocok banget. Cocok ya, Iya, pasti nyambung untuk kan? nurunin lemak-lemak tuh pasti Bener. cocok banget Untuk ya. ngebangunin diri kamu di pagi hari sih bisa sih. Jadi booster. Kok gak ragu ya di situ? Iya, Kok gak ragu sih. sih? Cuman emang agak tegas aja. Lagunya dikit. Karena kayak tegas banget lagunya. Iya. Kalau tadi mungkin cara ngomong sihnya bikin ragu, tapi saya nggak pernah ragu kalau seorang Isyana tuh adalah the true musician. Kenapa? Saya cukup ngelihat perjalanan Isyana tuh dari tahun 2013. Itu Keep Being You pertama kali kalau nggak salah. 2014. 14 ya. Tapi sebelum itu aku pernah nonton Isyana di Aula Simfonia Klasik. dengan orkestra segala macam. Karena aku juga pelaku musik klasik juga. Dari semua genre musik yang udah pernah Isyana lakuin dan pernah juga ngambil musik klasik sekolah gitu ya, sekolah formal pendidikan musik. Yang Isyana banget, Isyana enjoy banget, yang bener-bener Isyana jujur dari hati karena tadi ada jujur dari hati. Itu genre mana sebenarnya?